Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di Aftermarket Close Analysis untuk penutupan hari Kamis tanggal 20 Juni 2024, yaitu hari trading ke-104 di tahun ini ya. Kemarin kita banyak libur Bapak Ibu. Saya mohon maaf sebelumnya saya tidak ada Aftermarket Close karena saya lagi kemarin berlibur aja pendek ke puncak bersama teman-teman sama keluarga ya Bapak Ibu. Jadi kebetulan anak libur sekolah, jadi saya ajak liburan. Nah, sekarang saya baru pulang sebenarnya tadi pagi. Ada santai-santai sedikit. Lalu eh, menarik juga malam ini untuk dibuat aftermarket close karena ada pengumuman ya Bapak Ibu. Buy rate kita tetap ya. Nanti kita lihat ya Bapak Ibu. Jadi ada alert WiFi, MTech, BB10 dan IHSG juga kelihatannya ditutup positif di sini. Eh Di HSG kita 1,37 ya. Jadi kalau kita lihat menarik ini konsisten dia naik ke atas Bapak Ibu. Tapi nanti kita lihat alertnya ada 3. Beberapa saham naik. Saya kebetulan strateginya waktu kemarin itu buy on weakness terus Bank BRI. Jadi Bank BRI, Bank BTN, SMGR, Bank BRI, lalu SMGR, lalu Telkom itu buy on weakness terus. Bank BRI kebetulan masuk banyak sebelumnya di 4.100 kalau tidak salah dan hari ini dia naik. Saya nggak sempat lagi nambah ke bawah. Saya doa BBR turun ya udah naik. Mungkin kemarin saja beli banyak di 4.100 ya dapatnya. Oke Bapak Ibu, jadi IHSG-nya kita nanti akan analisa singkat saja semua ya Bapak Ibu karena menariknya sentimennya adalah sentimen mix kalau kita lihat dari global. Tapi kalau untuk dalam negeri ini kita ada suku bunga ya, Bapak Ibu. Suku bunga ini dalam negeri dari tadi hasil rapat Dewan Gubernur, suku bunga BI rate-nya 6,25, di mana ini konsistennya kalau kita nonton dari beberapa analis ya, mereka mengatakan ini konsisten terhadap kebijakan moneter pro stability ya. Jadi preemptive forward untuk memastikan inflasi tetap terkendali. Jadi isu-isunya masih tetap inflasi. Jadi apapun itu nanti kita lihat asingnya seperti apa, volumenya seperti apa, price-nya seperti apa. Oke. Total value transaksi kita lumayan Bapak Ibu, 16,9 dan yang menariknya, jadi saya tadi lihat sekilas ini asingnya 26%, lokalnya 74%. Ini orang lokalnya baru pulang liburan atau bagaimana ya Bapak Ibu? Dan BBCA, Bank BRI ya cukup besar. Jadi kalau kita lihat asingnya tetap net sale 115 di pasar regular year to apa di pasar all marketnya 102 tetap net sale juga. Tapi sedikit ya Bapak Ibu year to date-nya, jadi kita masih 9,3 triliun net sale. Finansialnya, jadi dengan pengumuman itu saya rasa sentimennya mungkin berbalik karena sentimennya ya, sektor finansial menjadi penopang di sini ya. Asingnya juga masuk di BBCA, di BRIS ya, BRIS, Bank Mandiri, tapi nggak ada aset alertnya. Alertnya malah di Bank BBTN. Ini BBRI tetap net sell. Ya, saya BBRI turun di bawah 4.000, saya akan beli itu terus Bapak Ibu. Mudah-mudahan. Tapi dia kemarin berhenti seperti di 4.100. Saya dapat barang di situ. Masih banyak order di bawah yang belum dapat ya. BBNI juga net sell, Brand dia net sell, Tower, BRPT dia net sell. Itu saja Bapak Ibu. Jadi kenaikannya konsistennya. Nanti kita lihat volumenya, price-nya, discount everything ya. Apapun isunya, price-nya naik ini. Gitu. Ini alertnya WiFi, MTech, BBT. Nanti kita analisa singkat saja ya Bapak Ibu. Kalau saya sih bank kebetulan masuknya ke BBRI. Udah mau rencana memang full power di sana. Masih banyak ya. Jadi kita tunggulah ya. Nanti kita akan analisa singkat saja ini Bapak Ibu. Ini tergame secara sekuensial. Nanti saya akan cepat saja. Telegram botnya Bapak Ibu nanti bisa akses juga Telegram botnya. Silahkan scan QR di sini atau akses Telegram di deskripsi video. Lalu disclaimernya on ya Bapak Ibu ini biar cepat saja. Nah ini saya lagi uji coba juga kemarin pas habis Lebaran Idul, habis sholat Id, saya coding-coding ya sambil menunggu mau berangkat liburan. Ya, jadi silahkan Bapak Ibu diakses nanti untuk speedometer karena market kita itu kan lagi bearish ya, lagi bukan bearish. Saya tidak menyebutnya bearish, lagi marking down. Marking down itu banyak saham-saham yang extreme fear ya. Jadi kadang-kadang dia karena terlalu ekstrim di daily
dia harus cek di weekly. Jadi sudah saya cek beberapa tutorial, sepertinya dia main di weekly. Nah, saya buatkan juga lah tutorial perintah untuk mengakses speedometer yang ada di weekly. Tujuannya apa? Untuk buy on weakness, ya. Nah, ini juga untuk screening saham-saham yang weekly-nya ekstrim sudah ada nih. Tapi masih uji coba, Bapak Ibu ya. Mungkin nanti saya buat video tutorial untuk perintah baru ini minggu depan lah atau liburan udah selesai. Tapi Bapak Ibu, penambahan ini biasa saya hanya terus-terus update perintah robot selagi servernya kuat, selagi masih ada duit untuk bayar server. Jadi jangan khawatir, dengan penambahan perintah tidak ada penambahan biaya ya. Silakan jadi akses. Oke, kita masuk ke Telegram botnya untuk lakukan analisa. Baik Bapak Ibu, kita sudah pindah ke Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya di sini ya, di L1 bot ya. Nanti kita akan, untuk kali ini saya mohon maaf tidak tidak melakukan analisa detail. Nanti silakan Bapak Ibu lakukan sendiri karena sebenarnya masih mindsetnya masih liburan ya, lagi santai-santai, tapi menarik juga ini ya. Karena saya merasa dengan adanya sinyal hari ini dan lokalnya sangat besar ya. Nah, mungkin ada sesuatu. Dan inilah pengumuman tadi BI rate. Sekarang kita akan coba Bapak Ibu cek ya alertnya. Jadi perintah kita akan coba lakukan analisa singkat. Jadi Bapak Ibu nanti ketik saja untuk bagi yang pertama kali menggunakan robot ini, ketik saja help untuk daftar perintahnya ya. Beberapa sudah kita tambahkan, nanti kita akan lakukan. Tutorialnya juga Bapak Ibu sekarang ketik tutorial di dalam robotnya ini sudah ada tutorialnya atau cek ke YouTube-nya sudah ada. Nah, apa yang kita lakukan di aftermarket close, kita cek alertnya Bapak Ibu. Kemarin kan libur ya, kemarin liburan, jadi memang tanggal 19 Java sama Breeze saya tidak sempat membuat analisa karena lagi liburan. Terus sekarang ada Wi-Fi, MTech dan BBTN. Ini semua yang akan kita bahas secara singkat saja, tapi sebelum itu nanti kita akan screening dulu SCR Rekom dulu ya Bapak Ibu, Rekom. Nah, ini screening kalau biasanya itu alert kita tidak hanya rezeki kita tidak hanya ada di alert robot ya Bapak Ibu, karena kita cek juga dengan Rekom NFT data. Nah, ini Rekom Bapak Ibu, tanggalnya sudah benar tanggal 20, tapi menariknya tidak ada ya, VPI tidak ada sinyal. Menarik ini, VPI tidak ada sinyal dan saya cek tadi kenapa tidak ada. Karena sebelum-sebelumnya tanggal 19 itu volume selnya besar ya, jadi volume selnya besar. Atau ya itulah, jadi sekarang pun kalau naik kalah volumenya. Lalu BDT juga tidak ada. Nah, ini untuk candle pattern Bapak Ibu ada beberapa saham yang bullish engulfing. Ya, ini BBTN ada alert di sini. Lalu kita lihat juga Wi-Fi nggak ada. Apalagi BBTN, Wi-Fi. Apa saja alertnya? MTech ada nggak? MTech nggak ada. Jadi BBTN ini menarik ya, Bapak Ibu udah keluar di situ. Wi-Fi ada di Rocket Jet, bisa dilihat. Wi-Fi ini market cap-nya kecil sekali ya. Kalau saya lihat Golden Cross BBTN, jadi yang punya BBTN dia bisa siap-siap. Oke, apa kita bahas BBTN, tapi nggak salah ya, kita singkat saja semua. Oke, setelah itu Bapak Ibu kita screening saham-saham yang letakkan volume, SCR Freeboom. Jadi kemarin karena saya tidak bisa melakukan analisa, maka saya ini ya, saya cek kira macam, oh MTech menarik nih, letakkan volume ini MTech ya. Oke, sekarang kita akan cek juga Bapak Ibu SCR Extreme. Nah, ini untuk saham-saham yang untuk buy on weakness lah Bapak Ibu, yang mau buy on weakness kondisi sekarang, carilah saham-saham seperti ini. Beberapa sudah saya buatkan ya. Ini beberapa, tapi dulu ada BBRI, jadi saya begitu BBRI Extreme Fear, maka saya fokus aja ke sana. SDRA, ini mereka kalau dicek sudah Extreme Fear. Nah, selain itu saya buat juga weekly-nya. SCR Extreme. Nah, kalau SCR Extreme itu untuk daily. Kalau kita tambah W itu adalah untuk weekly ya. Jadi sama dengan rotasi bintang ya, star rotation kita W star untuk weekly supaya gampang. Tambah aja weekly depannya. Nah, ini berapa saham yang di daily-nya ekstrim, di weekly juga ekstrim. BBHI ada sini BBHI. Oh, BBHI juga weekly ekstrim. Nanti kita cek ya. BJBR nih Bapak Ibu, dia weekly-nya ekstrim, di daily-nya sudah tidak. Nih, daily-nya sudah tidak tapi weekly-nya masih ekstrim. Oke, gitu ya, 33 di sini jumlahnya 38, lebih banyak di dalam daily. Oke, sekarang kita lihat
SCR panic. Ini kita cek saham-saham yang sudah panic. Ini banyak ya kalau saham-saham panic ini. Aces Agro, BBRI nih, BBRI masih panic nih. Saya tunggu dia mudah-mudahan bergerak dari panic menuju hope. Oke, ini Pegas, PGO, panic juga, SMGR nih, Bapak Ibu, SKM panic saya buy on weakness sedang mencari di SMGR, tapi dapatnya kecil, tidak sampai 10 lot baru, kecil, karena pelit banget ya, berharap sangat turun SMGR. Lalu kita cek juga Bapak Ibu dengan SCR Hope. Ya, jadi biasa ini screening seperti ini dilakukan menggunakan bot sebagai tool ya. Ada Aro Hope, sekarang ESA, Getera, Sido sudah Hope. Nah, oke, sekarang kita akan masuk ke composite. Kita mulai pertama adalah Speedo Composite. Ini untuk daily. Kalau daily composite-nya berada di zona fear, artinya untuk daily supply-nya masih lebih besar ya. Sekarang kita cek W Speedo Composite. Nah, bagaimana kalau di weekly? Sama ya. Kalau weekly dia juga masih fear ya, belum ekstrim. Sama ya, Bapak Ibu. Ini weekly. Lalu kita lihat dengan star C0. Nah, ini rotasi bintang Bapak Ibu. Kita perlu lihat bahwa komposit naik 1, sekian. Jadi kalau kompositnya naik, saham-saham yang mungkin naiknya di bawah 1 sektoralnya, maka dia akan tampak melemah. Properti melemah, relatif terhadap komposit non cyclical melemah, kesehatan juga relatif terhadap komposit melemah, tekno juga relatif sama komposit melemah. Semuanya rata-rata melemah ya karena kompositnya menguat. Seperti itu. Lalu kita cek juga dengan langsung ya Bapak Ibu. Setelah itu apa lagi? Oh, ini RMM ya. Kita lihat ada RMM. Oh, belum. Kita cek dengan VPA weekly composite. Nah, ini VPA weekly-nya perlu berhati-hati karena ada libur. Untuk volume ya. Volumenya pasti rendah. Oke. Dalam skenario-nya bawah, Bapak Ibu seperti saya ceritakan bahwa di sini adalah zona demand. Kita sekarang sudah masuk zona-zona demand, jadi dia akan masuk ke sini ya, akan masuk ke sini kalau di weekly. Selagi dia tidak jebol yang mana ini zona ini berapa ya kemarin saya cerita, selagi dia tidak jebol maka fasenya masih aman. Tapi kalau dia jebol maka ini menjadi marking down. Jadi ini adalah marking up ya, disebut dengan marking up. Ini antara distribusi ya atau reaccumulation. Sideways lah. Disebut dengan distribusi adalah jika demand zone di sini jebol. Maka dia sini disebut marking down. Kita kan tidak tahu apa yang belum terjadi, ya. Nah, saya juga nggak tahu ya. Hanya Tuhan dan bandarnya yang tahu yang mau kemana nih komposit. Tapi kalau dijebol disebut dengan marking down, maka dia biasanya akan turun ke bawah jauh. Tapi kalau dijebol ke atas disebut dengan reakumulasi karena ini marking up, reakumulasi untuk naik ke atas. Berarti yang bermain di sini adalah demand. Tapi kalau dijebol berarti supply yang terjadi. Kita tidak bisa tahu kalau belum terjadi. Itu realistis ya. Oke, tapi kalau kita lihat VBP-nya, harusnya VBP weekly composite harusnya itu adalah zona demand ya. Ya, ini ada harusnya zona demand. Di sini zona demand di mana yang kalau udah sentuh bawah demandnya masuk, sentuh bawah di demandnya masuk, sentuh bawah demand masuk, sentuh sini demandnya masuk. Nanti ini kalau terus ke bawah mudah-mudahan demandnya masuk ya. Untuk weekly price-nya masih di bawah tapi ini ada supply sedikit ke atas, jadi hati-hati saja Bapak Ibu, kita wait and see. Selama kalau saya sih strateginya masih karena beberapa kemarin kena stop loss sebenarnya saya cashnya ada. Saya fokus beberapa saham saja yang ekstrim sambil menunggu sinyal. Jadi kalau dia masuk ke sini seperti BBRI, seperti Telkom, seperti SMGR, nah itu saya akan buy on weakness. Tapi kalau udah stop maka exit, saya masuk ke sini lagi nanti. Buybacknya sekitar di sini. Ya ini saya gambar ini. Jadi saya punya stop loss di bawah ini. Ya pasti pakai stop loss supaya dia nyangkut. Nanti kan kena stop loss kan loss ya. Nanti mudah-mudahan dia turun ke sini untuk buyback, buy on weakness-nya di sini. Karena ini adalah demand zone berikutnya. Maka dia marking down, mudah-mudahan berhenti di sini.
Kalau Bapak Ibu nggak pasang stop loss, nanti kalau dia turun ke bawah, merah merona ya. Kalau udah kena stop loss, dia naik lagi, kita bisa buyback lagi. Nggak masalah, yang penting nggak nyangkut. Kita lihat VPA, composite, bagaimana dengan composite-nya hari ini di daily. Ya, strukturnya selesai. Maksudnya strukturnya sudah cantik ya Bapak Ibu. Ini textbook sekali. Ini disebut dengan marking up. Ya. Ini adalah distribusi. Ini adalah marking down. Setelah marking down biasanya apa? Setelah marking down dia akan masuk ke fase akumulasi. Kapan sih kita tidak tahu. Kita tinggal cari zona demand-nya saja ya. Hari ini tadi kalau kita lihat 70% 16 ini ya besar ya. Tetapi volumenya rendah nih Bapak Ibu. Maka apa? Alertnya nggak ada, VVE juga nggak ada. Volumenya down. Walaupun terjadi akumulasi karena mungkin asing. Maka kita harus lihat asing juga. Ini mudah-mudahan sudah asingnya sudah ada nih. PIF, composite bagaimana sih asingnya? Tadi net sell ya. Oh, nggak ada sini. Oh, ada. Lagi rame kali ya. Nih, net sell kecil ya Bapak Ibu. Asingnya net sell kecil. 116 juta tadi di pasar reguler. Oke. Kita mulai aja pembahasan singkat Bapak Ibu supaya tidak berlama-lama Bapak Ibu menunggu. Kita alert pertama adalah WiFi. Alert WiFi. WiFi ini ya. Oh, sebelumnya sudah ada dia tanggal 6. Kita cek dengan Speedo. Artinya dia tidak fresh ini Bapak Ibu. Sudah bergerak bolak-balik nih Speedo. WiFi dulu kita cek dulu speedometernya. Ada nggak? Karena market kayaknya rendah. Dulu saya mengatakan speedometer untuk ini adalah untuk saham-saham di atas 3 triliun. Iya, market cap-nya. WiFi, Bapak Ibu, WiFi ini grid. Aduh, ini gambarnya terbalik atau bagaimana nih warnanya? Kita cek lagi ya. WiFi, ya dia di sini Bapak Ibu, artinya demand-nya lebih besar daripada supply ya. Jadi kalau nanti dia ke sini very grid, kita bisa set on strength maka warnanya merah. Mungkin begitu ya, lupa saya nanti saya cek lagi. Kita lihat weekly-nya, Speedo WiFi. Agak kagok ya. Speedo. Supaya seperti Star Rotation ya dia juga grid ya weekly fair. Oke. Artinya demand-nya baik di weekly maupun di daily lebih besar daripada supply. Kita lihat dengan Star WiFi. Nah, nanti kan Star WiFi, weekly-nya W Star gitu. Maksud saya gitu. Kalau kita lihat WiFi, rotasi bintangnya hari ini ada penguatannya, tapi putar-putar di situ kita lihat weekly-nya. W Star WiFi. Oke, kalau di weekly Bapak Ibu, WiFi ini bergerak dari zona hope ya. Pakai WiFi ini berada di zona hope untuk weekly. Jadi mainnya di weekly nih. VPA weekly WiFi. Waduh, ini sahamnya turun terus nih ya. Apakah dia sudah bottoming? Tapi masuk kompas 100 ya. Buset deh, yang beli di sini nih nyangkut nih Bapak Ibu, WiFi ini. Sebenarnya dia menariknya nih Bapak Ibu lihat. Terjadi akumulasi. Ini menarik ini. Tapi volumenya oke, weekly-nya memang dia low ya. Tunggu, kita lihat daily-nya. VPA WiFi. Iya Bapak Ibu, dia pattern-nya sudah ini bottoming. Ini ada sinyal. Low, high, high low, higher high. Ini high low. Nah, ini kalau break 189 maka dia pattern baru main di weekly bisa. Jadi kalau Bapak Ibu baru mau masuk, stop loss-nya ini stop loss sama dengan 158 ya. Jadi Bapak Ibu belinya mulai dari sinilah 1 lot, 2 lot, 3 lot, 5 lot, 10 lot, 20 lot, 40 lot, 50 lot gitulah ya, gitu. Pokoknya diatur aja, mudah-mudahan dia turun. Dia ada churn. Jadi naik tinggi lalu supply-nya masuk sedikit karena di sini ada supply ya Bapak Ibu. Sinyalnya Evoturas bullish sign. Weekly-nya silahkan buka di trading view. Nggak kelihatan soalnya weekly-nya. Coba saya mau lihat asingnya nih. PIF WiFi. Wow.
Ya dari skalanya mungkin asingnya memang porsinya segini ya Bapak Ibu, lihat ya di sini. Asing berikut ini adalah slide foreign flow untuk Wifi solusi sinergi digital. Bapak Ibu bisa lihat di sini hari ini dia masuk 5,76 miliar. Jadi memang segitu saja. Dalam 5 hari dia 4,70. Dalam 20 hari 5,6 ya. Dalam 20 hari sama hari ini lebih besar hari ini karena hari ini signifikan masuknya berarti. Oke, dalam 60 hari 8,73, dalam 1 hari 8,34 miliar. Jadi memang masuk keluar asingnya ya. Jadi itu kan kita lanjut ke saham kedua karena ini hanya analisa singkat saja. Cuma saya tertarik untuk lihat asingnya. MTEK ini dia ledakan volume ya. SCR Vboom ada ledakan volumenya. Arko juga ini luar biasa kok ada ledakan volume ya. Nanti kalau ada waktu kita bikin saham ledakan volume. Kita cek dengan Speedo dulu. Alertnya dulu Bapak Ibu, MTEK alert EMTK. Arko, saya nggak pernah tahu ini saham Arko ini saham apa ya. MTEK Bapak Ibu tanggal 13 dia sudah ada, berarti MTEK ini sebenarnya memangnya bergerak terus nih. Tanggal 16 ada, tanggal 13 Juni ada, tanggal 20 ada ya. Kita lihat dengan Speedo, seharusnya dia tidak fresh ini. Speedo MTK. Tapi padahal kemarin beritanya Superbank ada berita bank digital milik MTEK ini merugi ya. Oke, Fear dia, malah Fear dia, berarti supply-nya lebih besar. Nih warna ini nanti saya cek lagi nih, ada yang kok bisa begitu warnanya. Oke, sekarang Bapak Ibu kita cek dengan weekly, W star MTK. Saya sambil cek ini kan masih coding-coding ya Bapak Ibu, masih baru-baru di coding. Kok udah maaf, Speedo. Maklum, agak jet lag kena liburan. Oke, weekly-nya Fear juga. Kita lihat dengan star MTK. Rotasi bintang berada di mana? Jadi dia masih Fear juga Bapak Ibu ini. MTEK berbalik arah ya. Jadi dia berada di Fear, weekly-nya rotasi bintangnya berbalik, hari ini terjadi penguatan. Kita lihat dengan weekly star MTEK. Mungkin mainnya di weekly. Oh, enggak juga Bapak Ibu ya. Di daily mungkin bisa nih. VPA weekly MTEK. Kita lihat weekly-nya seperti apa. Aduh, ini sama ya Bapak Ibu. Ini turun terus ya. Tapi paling enggak kita tahu bottoming-nya. Stop loss kita ada 350 kurang 2 tick ya. Mungkin dia menariknya seperti ini dia. Ini dia turun. Bottom. Naik lagi bottom. Jadi sebenarnya di weekly-nya sudah double bottom ya. Cuman sinyalnya belum ada karena volumenya ini rendah. Di weekly kita belum bisa lihat karena ada libur. Kita lihat dengan VPA MTEK dalam daily. Mungkin bagus ya karena ledakan volume juga MTK. Biasa kalau MTEK gerak si SMA gerak. Oh, double bottom ya Bapak Ibu ya. Ini namanya double bottom. Jadi kalau kita beli, stop loss kita sangat dekat. Oke ya. Ini dia bottom double. Jadi dia harus cross 465 untuk menjadi the best time for buying. Mungkin dia masih panjang bergerak ke sana. Tapi Bapak Ibu kalau besok beli di sini, stop loss-nya wajib pasang. Stop loss wajib 350 kurang 2 tick. Berarti 346. Wajib ya. Kalaupun kita beli, besok dia turun, naik ya. Kita dapat barang. Tapi kalau udah turun, close di bawah 346, 34, iyalah ya. 2 tick, 2 tick, 2 tick, 346, maka risknya kecil. Menarik juga nih Bapak Ibu. Kalau kita mau jual, jualnya di sini. Oke, kita lihat VBP-nya. VBP MTEK. Dia ada ledakan volume. VBP MTEK. Ketahuan ya ini lagging karena liburan ini. Oke. Oh, bisa di sini ya. Kalau kita mau main cepat, berarti ini ada supply. Ya, ada supply. Tapi kan tadi kita bilang ini harus jebol dulu ya. Ini harus break dulu ke atas karena ini ada supply, dia harus jebol dulu. Target kalau ini jebol, berarti target kita tuh ini. Ya, tadi yang di atas 660-an lah. Bener lah ya di situ ya. Ya, sekitar ini sini ya Bapak Ibu ya. Di sini target 660.
Kita aja di sana karena ada supply atau di sini juga boleh nih. 600-an ya. Jadi target jualnya jangan tinggi-tinggi Bapak Ibu, di sini saja. 600-an karena ada supply-nya di sini. Sejak dia keluar belum ada yang ngetes, berarti ini dulu deh. Jadi kalau kita beli sekitar sini jualnya di zona supply yang saya kasih tulis ini. Ini zona supply. Supply zone. Jadi jualnya di sini candle ini ya Bapak Ibu, tarik garis ke sana itu jual. Oke, sekarang kita cuma lihat asingnya. PIF MTech. Salah. Oke, ini adalah foreign flow untuk saham MTech. Bapak Ibu bisa lihat asingnya berkorelasi ya. Ke asingnya jual terus turun, sahamnya juga turun. Hari ini asingnya masuk sedikit saja 1,82, sisanya asingnya dalam 5 hari dia net sell 2 miliar, dalam 20 hari juga net sell, dalam 60 hari dia 68 miliar, dalam sehari 75 miliar. Jadi masih tekanan jual, tapi hari ini masuknya tipis saja asingnya karena di HSG juga dia net sell. Lumayan lah, asingnya net sell, asingnya masuk saat kompositnya net sell, asingnya net sell di komposit, asingnya masuk di MTech. Oke, berikutnya kita lihat BBTN, alert BBTN. Jadi mudah-mudahan tidak berlama-lama nih Bapak Ibu. Ini lagi rame atau gimana? Oke, untuk BBTN kalau kita lihat ini fresh ini Bapak Ibu. Bisa lihat di sini sebelumnya adalah tanggal 21 Maret, sekarang 20 Juni. Ini fresh ya. Jadi sepertinya ini setelah dia turun dalam BBTN baru mulai ada lagi geliat-geliatnya. Ini bisa diintai ya Bapak Ibu kalau seperti ini karena dia fresh. Kalau Bapak Ibu belum masuk ke sektor perbankan mungkin bisa dilirik BBTN ini. Mari kita lihat. Speedo dulu. Speedo BBTN. Speedo BBTN, kita lihat daily dulu ya, nanti kita lihat weekly-nya. Oke, untuk BBTN di daily kita bisa lihat dia berada di zona netral, artinya saat ini supply-nya sudah sama dengan demand untuk time frame daily. Ini waktunya sudah benar ya, end of the datanya. Sekarang kita cek dengan Speedo BBTN. Nah, kita cek kalau weekly-nya seperti apa. Mungkin dia baru mulai bergerak karena alertnya juga baru mulai ada masuk demand, mulai bergairah. Oke, ya, oke, gampang dijelaskan kalau begini. Weekly kalau kita lihat tanggalnya sudah benar, dia berada di zona fear. Artinya gini, daily-nya nih bergerak duluan Bapak Ibu. Weekly-nya masih lagging di belakang karena kan data weekly kan tergantung bintang hari Jumatnya ya, dia bisa bergerak. Oke, jadi ini kalau kita lihat dia baru mulai bergerak nih Bapak Ibu. Setelah sekian lama dia mungkin supply-nya masuk. Nah, ini supply-nya sudah sama dengan demand di daily. Tapi weekly-nya ini masih dominan supply. Oke, seperti itu ceritanya. Berarti baru mulai bergerak nih. Kita lihat Star BBTN. Dengan pemahaman seperti itu, jadi kita tidak dapat gambaran lah ya. Kalau mau main di weekly juga, kita di daily-nya bisa curi-curi start masuk. Untuk rotasi bintang, Bapak Ibu, di daily-nya kita lihat BBTN. BBTN ini sepertinya dia mulai melemah kemarin, tapi hari ini ada penguatan relatif ke komposit. Tapi sayangnya kompositnya menguatnya juga kuat, jadi tidak tampak signifikan sekali. Tapi ada penguatannya atau pelemahannya mulai berkurang, terjadi deselerasi pelemahan. Kita lihat dengan weekly, Star BBTN, bagaimana weekly-nya. Kayaknya weekly-nya ketinggalan nih. Tadi kalau kita lihat dari speedometer, harusnya ketinggalan juga di rotasi bintang. Oke, iya. Kalau di weekly-nya untuk BBTN, kita lihat dia masih bergerak menuju fear ya. Lihat ini bintangnya masih ke sana. Tanggal sudah benar belum? Oke, sudah benar. Nah, ini sampai hari Jumat nanti dia masih bisa bergerak ke sana ataukah ke sini. Itu masih bisa. Bintang ini masih ditutup nanti hari Jumat. Jadi kalau lihat untuk di daily-nya, weekly-nya, dia masih berada di fear ya Bapak Ibu. Fear mungkin dia akan jatuh dulu ke panic, masih panjang nih. Oke, nanti kita lihat weekly-nya juga. Oke, kita lihat VPA weekly untuk BBTN. Oke, kita bicara weekly-nya lah. Karena strukturnya ini paling enak kalau dia di weekly, kita entry-nya di daily kan gitu. Oke. Oke Bapak Ibu, jadi kalau kita lihat weekly, BBTN ini sinyalnya test of supply karena volumenya belum masuk ya. Bapak Ibu bisa lihat, ini adalah bottoming-nya, selling climax, auto reaction. Di selama kesana nih weekly ini sejak tahun 2003, dia berada di zona akumulasi. Sempat dia the best time for buying di weekly di sini Bapak Ibu. Ini ini akumulasi ya ke sana, selling climax, auto secondary test. Nah, ini
Dia sempat cucuk dulu bawah minggu ini untuk weekly. Ini weekly-nya the best time for buying untuk weekly kalau kita lihat. Sementara ini masih valid, dia break, dia tes dulu ke bawah. Nah, ini berarti masih fase akumulasi ke sananya, masih berlanjut. Asal dia tidak close nanti di monthly-nya. Monthly-nya dia tidak boleh close di low-nya. Kita lihat. VPA monthly BBTN. Kalau dia cucuk bawah, monthly-nya tidak boleh close di bawah lower Donchian. Ya, ini tidak boleh close di bawah ini. Tidak boleh close di bawah ini. Sebenarnya kalau di monthly juga dia sudah bottoming Bapak Ibu. Sideways. Kalau dia close di bawah 150, maka dia akan membentuk bottom lagi satu kali, mungkin ya. Tapi sementara kita mainnya di weekly, untuk monthly kita punya batasan bahwa 1150 ini tidak boleh. Tidak boleh jebol. Berarti stop loss kita di 1130 ya. Nah, wajib ini karena dia kalau jebol bisa ke bawah nih Bapak Ibu. Bentuk bottom lagi satu. Oke, kita 1150. Punya bottom di 1150 itu jangan. Nah, sekarang dia cucuk bawah. Ini sudah ada perlawanan. Kita tunggu sampai hari Jumat nanti. Tapi dia masih lagging ya, nggak apa-apa. Dia bergerak daily dulu. VPA BBTN. Iya, kalau siklusnya dia ngetes bawah, dia ngetes weekly Bapak Ibu. Dia tes dia mau ngetes lower Donchian monthly. Juga weekly ya Bapak Ibu. Jadi harusnya mudah-mudahan ini kuat, volumenya juga strength sinyalnya daily, strength in return after downtrendnya. Jadi setelah downtrend dia tampaknya ada penguatan ya. Ini seperti bullish engulfing, di sini ada penguat, volumenya besar, wide and high. Ini BBTN Bapak Ibu kalau kita beli stop lossnya di 11 ini stop loss 1130, risknya kecil ya. Kalaupun dia masih turun ke bawah kita masih bisa buy on weakness, stop lossnya di 1130. Karena dia diskon ini Bapak Ibu. Ini ada gap, jadi kalau mau jual target kita paling nggak bisa di gap ini dulu. Target gap ini atau paling atas ini 1600 ya. Ini ada gap ya, jadi perlu dicatat gapnya. Oke, kita lihat foreign flow PIF BBTN. Apakah asingnya mulai masuk? Oh tidak, oh ya masuk sedikit ya. Ini kalau lihat ini ada korelasi Bapak Ibu, asingnya masuk, saham naik, asingnya sideways turun, asingnya masuk naik, asingnya keluar. Oke, asingnya keluar dia turun terus. Hari ini ada asing masuk 1,25 miliar, kecil saja ya Bapak Ibu. Belum tampak signifikan besar. Oke, begitu untuk foreign flow bank tabungan negara. Jadi kalau sebelumnya kita bisa lihat asing dengan BBTN ini ada korelasi. Tapi saat ini belum tampak dia masuk besar. Jadi kalaupun mau lihat nanti tunggulah kalau ada asing besar masuk ke BBTN itu juga bisa besar. Oke Bapak Ibu, itu saja untuk aftermarket close hari ini. Saya bikin analisa singkat karena masih lagging nih. Dan masih utak-atik coding untuk weekly rotation. Oke, silahkan Bapak Ibu analisa lebih detail. Mungkin saham yang lain ada yang bagus, tapi menurut saya sih kita kalaupun masuk saat ini buy on weakness strateginya money manajemennya diatur. Siapa tahu dia turun lagi karena fluktuasinya sangat tinggi ya terkait dengan suku bunga dan juga rupiah terhadap dolar. Insya Allah kita bertemu di analisa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begitu dia Bapak Ibu untuk foreign flow-nya. Sekarang kita lihat dengan chart trend BRPT. Trennya apa ya trennya? Oh iya, dia memang berada di zona supply and demand ya, Bapak Ibu. Ini dia maksudnya support resistennya saling bolak-balik di sini. Kalau kita lihat IPS grow-nya dari kuartalan juga minus 87, ini nge-swing aja lah. Mau gimana? Ngomong apa kita? Dia mengatakan overvalue. Jadi kalau mau lihat dari valuasi juga, ini sahamnya saya nggak berminat untuk investing ya. Jadi nge-swing saja nih. Nge-swing 3 hari exit, ya 2 hari exit gitu. 1, 2, 3 exit ya. Oke, sekarang kita lihat dengan PWS. PWS BRPT ini ada support dan resisten juga, tapi pakai Heikin Ashi. Jadi Bapak Ibu yang mau terpaku supaya support and resistance tidak berubah, pakai chart trend ya. Ini support and resistance bisa berubah. Oke, kita lihat sekarang di PWS stokastiknya buy, OBV-nya buy. Lalu kita lihat volumenya sangat besar, spread-nya besar,
close-nya tinggi, dan dia zona akumulasi. Dia karena masuk ke dalam zona akumulasi, tetapi candlenya belum berubah hijau. Oh, ini ada sinyal buy, langsung dimatikan ya. Oke, ya nggak apa-apa. Hari ini buying pressure 4,7, selling pressure-nya 0,87. Jadi buying pressure-nya cukup besar. Dengan dengan itu akhirnya buying power kita dengan ada alert juga, buying power-nya jadi positif hari ini. Dia masuk kembali ke zona supply and demand, maka ada perlawanannya. Jadi sinyal terakhir adalah sell, Bapak Ibu. Pertahanan terakhir adalah inilah, kalau dia Hakenasi dia 930-an. Ya, kalaupun dia tekan ke bawah masih benar-benar masih bisa buy on weakness, tapi kalau jebol daily ini exit kita ya, Bapak Ibu. Angkanya berbeda ya memang dengan chartnya Japanese candlestick karena dia Hakenasi. Oke, itu Bapak Ibu. Sekarang kita lihat saham kedua, PTRO yang belum dibahas. Ini analisis saja. Memang susah kalau market lagi ini ya. Kita main cepat aja, yang penting profit lah. Alert PTRO, Bapak Ibu. PTRO ini freshnya malah bergerak naiknya itu bulan April. Harusnya beli PTRO ini bulan April. Kenapa masih ada alert? Itu menandakan supaya kita siap-siap untuk menaikkan stop loss gitu ya. Belinya kapan? Harusnya belinya di April tanggal 3 sampai April tanggal 17. Kalau ada yang bertanya, Pak, ini PTRO kok suruh beli? Iya, karena kalau kita cek alertnya, bulan April harusnya beli. Sekarang gunanya untuk apa? Kita menaikkan stop loss atau mewaspadai. Oke, karena kalau udah alert ini dia tidak fresh istilahnya. Mengapa harus dicek alertnya? Kita lihat dengan Speedo PTRO. Oke, PTRO hari ini dia menjadi zona grid. Grid artinya demand-nya lebih besar dari supply hari ini ya, untuk candle hari ini. Kita lihat dengan star PTRO. Nanti Bapak Ibu silakan lanjutkan untuk melakukan analisa step by step-nya seperti melakukan BRPT. Oke, PTRO hari ini sempat kemarin berapa hari dia tidak bergerak kemana-mana relatif terhadap composite. Hari ini dia melesat, berbalik arah, kembali menguat di zona grid. Sekarang kita lihat weekly-nya, W star PTRO. Nah, kalau weekly-nya, apakah dia sudah berada di zona grid juga? Iya, sudah Bapak Ibu ya. Hari ini melesat, artinya memang sudah tinggi dia ya, melesatnya dari sini. Harusnya kemarin kalau mau belinya itu ketika dia berada di sinilah. Ini 1, 2, 3, 4 sebulan yang lalu, 1, 2, 3, 4 2 bulan yang lalu lah harusnya belinya. Oke, sekarang kita lihat VPA weekly PTRO. Ini karena dia sudah naik tinggi dan alertnya harusnya belinya di bulan April. Iya, Bapak Ibu. Harusnya bulan April kita belinya di sini harusnya ya, Bapak Ibu. Di sini dia break, dia ini kan low, high, high low, higher high. Nah, ini ntar lagi jebol. Ini yang menjadi high low, ini menjadi kalau jebol menjadi higher high. Jadi patternnya masih berjalan, wake off-nya ya. Tapi di daily-nya ada struktur-struktur kecil, ya, VPA, PTRO. Jadi itu kalau menjawab pertanyaan bahwa PTRO sudah naik tinggi baru ada alert. Ya, kita harus lihat. Alert pertamanya di mana? Machine learning-nya bergerak di April. Di sini alertnya pertama kali. Break. Nah, udah naik ke atas, dia retracement dulu. Karena ada demand di sini, dia naik lagi ke atas. Kalau udah jebol di atas 985, maka ya udah let profit run saja. No worry ya Bapak Ibu. Ini belum bisa kita naikkan ke daily-nya. Kalau yang konservatif masih tetap di sini, yang agresif bisa dinaikkan di sini ya. Di sini stop loss-nya. Kenapa? F-nya. Sinyalnya F to rise bullish sign di atas rata-rata, spread-nya besar. Oke. Jadi kalau mau naikkan stop loss-nya adalah yang agresif di sini. Yang konservatif tunggu 9850 baru kita naikkan stop loss-nya. Kenapa? Kita cek dengan F-nya. F-all PTRO. Dia menjadi power box. Di mana? Di sini Bapak Ibu. Jadi dia break, ini yang di break. Nah, di antara candle yang tinggi ini dengan yang di break, kita cari ada nggak swing low. Oh, swing low-nya ini. Stop loss di sini untuk yang konservatif. Kalau mau naikkan stop loss di situ, ini harus break dulu. Nah, jadi antara dia
Nanti kita cari swing low-nya, baru bisa kita naikkan. Kali ini belum bisa kita naikkan ya. Masih di sini ya. Oke, itu dia Bapak Ibu untuk after market close analysis hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Bapak Ibu silahkan untuk akses robotnya, lakukan analisa mungkin untuk saham yang lain dan strategi yang lain juga. Ada juga Bapak Ibu ya yang mau buy on weakness juga ada bisa. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini. Insya Allah kita akan bertemu di after market close berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.